Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengikuti acara pembukaan konferensi Kabupaten Peken Banjarnegara, maka tiba saatnya kita akan segera masuki acara berikutnya, yaitu sidang pleno pertama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan segera memasuki sidang pleno pertama dengan agenda laporan panitia pemeriksa mandat. Kemudian yang kedua, pengesahan jadwal acara dan tata tertib konferensi kabupaten. Untuk itu, dengan mengucap basmalah bersama-sama, sidang pleno pertama kita nyatakan dibuka. Mari kita antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama pada sidang pleno pertama ini adalah laporan pemeriksa panitia pemeriksa mandat yang segera disampaikan oleh Saudara Yogi Santosa SPD. Dipersilakan. Dibimbing Mas Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua hadirin, izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan tim pemeriksa mandat hak suara dari tim 9 yang diketuai oleh Bapak Ardi Hermawan, Sekretaris Bapak Arif Hartono, pelapor saya sendiri Yogi Santosa. Adapun anggotanya Bapak Tri Prastio, Bapak Teguh Raharjo, Bapak Rasmanto, dan Bapak Sony Fajarudin, Bapak Arifin Wijaya, Bapak Marco Putro, dan satu dibantu tim IT yaitu Bapak Sakdullah Ahmad. Hal-hal yang dapat kami sampaikan pada laporan ini, yang pertama, jumlah cabang 20, jumlah cabang khusus 2, APKS 1, ranting 303, jumlah pemilih 414, jumlah hak suara seluruhnya 885, yang terbagi menjadi 5 TPS. Untuk saat ini TPS 1 jumlah DPT 97 hadir semua. TPS 2 84 DPT hadir semua. TPS 3 jumlah 79 sampai saat ini hadir 78. Jumlah TPS 4 76 hadir semua. TPS 5 jumlah 78 DPT hadir semua. Hingga saat ini jumlah DPT sebanyak 413. Demikian yang dapat kami laporkan. Sekian dan terima kasih. Tim pemeriksa mandat, Sekretaris Bapak Arif Hartono, Ketua Bapak Ardi Hermawan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk tim pemeriksa mandat. Terima kasih Mas Yogi. Bapak Ibu yang saya hormati, masih pada agenda sidang pleno pertama. Materi yang kedua adalah pengesahan jadwal acara dan tata tertib konferensi kabupaten.
Bapak Ibu sudah membaca materinya belum? Silakan dibaca mulai halaman 14 sampai dengan halaman 21. Senengnya pada koro, masa urung. Apakah sudah disetujui? Senengnya kabur. Tidak ada yang rela. Ada yang diusulkan. Untuk tata tertib bisa disahkan. Siapa yang belum? Poro-poro ya, benar ya nanti ya, Pak Nisam. Untuk jadwal acara, oke? Oke ya, nggak ada perubahan. Silakan dari Ponorogo Pak Nisam. Saya beri kesempatan untuk memberikan usulan di mimbar dan apa? Yang pertama berkaitan dengan jadwal, karena jadwal itu sudah molor lebih dari 2 jam. Nah, oleh karena itu saya usul untuk sidang-sidang komisi kalau bisa langsung pleno saja begitu, sehingga menyingkat waktu. Nanti kalau sesuai dengan jadwal ini bisa sampai mungkin malam gitu. Terima kasih, itu saja. Setuju? Baik, terima kasih Pak Nisam. Usulan dari cabang Ponorogo bisa disetujui? Apa ini cepat lah ya? Oke, baik. Dengan demikian maka lapor sidang pleno pertama dengan agenda laporan panitia pemeriksa mandat dan pengesahan jadwal acara dan tata tertib konferensi kabupaten telah selesai dan saya nyatakan ditutup dengan baca alhamdulillah bersama. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk sidang pleno kedua. Cekat-cekat. Belum dibaca kok setuju. Nanti panjenengan mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang nanti akan terbagi dua, dari ketua acara umum dan nanti khusus bagian keuangan oleh saudara bendahara. Maka sidang pleno kedua dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus Kabupaten PGRI Banjarnegara masa bakti 22 tahun 2019-2024, dan yang kedua laporan panitia pemeriksa keuangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sidang pleno kedua pada materi yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti 22 tahun 2019 sampai 2024. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruhnya yang hadir, yang saya hormati, banyak yang akan kami sampaikan, tapi nampaknya kondisi yang tidak memungkinkan. Kami memaksa untuk bisa hadir, bagian dari bentuk pertanggungjawaban saya setelah saya diberi amanah selama 5 tahun. Oleh karena itu izin, jika nanti diperkenankan, saya sepakat dengan yang Pak tadi dari Ponorogo. Nggak perlu saya jelaskan izin, gitu ya. Ya, saya belum fit betul. Maka yang pertama, saya menyampaikan terima kasih. 5 tahun saya telah direwangi panjenengan semua,
Dan alhamdulillah selama 5 tahun program-program sudah bisa kami laksanakan. Di 2019 ini sudah pernah kami laporkan. Barangkali cukup dipersani ya. Jadi pada saat saya dilantik, tidak lama kemudian terkena ada yang namanya ya penyakit datang. Ya, sehingga waktu itu kegiatan tidak bisa maksimal. Maka tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang bisa kami laksanakan. Meskipun sebetulnya sudah kami laporkan pada saat konferensi kerja pada saat itu. Ada beberapa kegiatan, 8 kegiatan yang bisa kami laksanakan pada kegiatan di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 kami memperjuangkan kesejahteraan profesional guru serta peningkatan mutu pendidikan melalui dialog dan koordinasi antara lain dengan komisi 4 itu ya, komisi 4 bukan komisi 9, komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan pada saat itu saya masih menjadi kepala dinas pendidikan, sehingga kami bisa menjalin juga dengan bupati dan kepala DPPK tadi. Kemudian mengadakan forum organisasi, pertemuan koordinasi dan seterusnya, menyelenggarakan HUT, keikutsertaan dalam forum organisasi Konkernas 2 PGRI, lalu menerima audensi guru P3K, forum guru honorer. Kemudian mulai tahun 2021 kami mulai rehab gedung yang ada ini, karena pada saat itu dapat bantuan 350 juta rupiah. Saya kerjakan semenjak 2021. Terus kemudian di tahun 2022 ada beberapa kegiatan, di antaranya waktu itu ada jambore guru yang dikaitkan bersamaan dengan HUT PGRI, kemudian audensi dengan guru P3K. Waktu itu sering sekali kami menerima guru P3K agar bisa diangkat menjadi guru P3K waktu itu ya. Lalu memberi bantuan kepada korban bencana alam di Gunung Semeru, Lumajang, penyuluhan, sosialisasi, pembongkaran kantor YPLP yang lama dan toilet, pembangunan kantor YPLP, dana hibah. Terus 2023 kebetulan saya di samping di PGRI, kegiatan ada di Basnas, sehingga pada saat itu alhamdulillah kami dapat menjalin hubungan kemitraan dengan Basnas, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Ya. Lalu kalau tidak salah nanti ada angka rekap, kami bisa membangun kurang lebih 58 ya, 58 guru atau mungkin tenaga TU yang rumahnya tidak layak huni, dengan jumlah anggaran seluruhnya kurang lebih 1 miliar lebih. Itu adalah bantuan kerjasama antara kami di PGRI dengan Basnas Kabupaten Banjarnegara. Kemudian memberikan bantuan musibah bencana alam dan gempa di Cianjur. Lalu mengikuti forum organisasi nasional Rakornas dan Konkernas yang ada di Kalimantan Timur. Lalu kami mencoba agar supaya tempat lebih kepenak, membangun toilet dan rumah joglo yang ada di sebelah sana. Lalu pembangunan RTH diberikan kepada guru yang tak bakti dan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Ini adalah
bantuan kerjasama dengan Basnas. Terus terlaksananya pertemuan rutin pengurus harian kami rutin koordinasi ke cabang-cabang, meningkatkan peran penunjuk PGRI, memberikan bantuan bencana alam, banjir, musibah, kebakaran, mengadakan pertemuan rutin dengan pengurus harian. Kemudian yang berikutnya di 2024 terlaksananya konferensi kerja tahun kelima PGRI Kabupaten Banjarnegara. Lalu membangun depan itu sasar jalan lingkar PGRI dan persiapan pembangunan masjid. Lalu penyelenggaraan konferensi kabupaten yang kita laksanakan hari ini sesuai dengan usulan teman-teman yang kala itu direncanakan Januari, minta diajukan, kita sepakati. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah, Mas, hasilnya bidang prestasi selama 4 tahun kami alhamdulillah bisa melatih 200 guru media pembelajaran, melatih 50 guru penulisan penelitian 18, melatih 300 guru pelatihan pembuatan video pembelajaran, perolehan medali bidang profesi di tahun 2019-2024 dengan rekapitulasi nasional kala itu ada 9 emas, perak 8, perunggu 14, sehingga di 2019 sampai 2024 tingkat nasional kita mempunyai 31 untuk perunguan medali. Kemudian jumlah tingkat provinsi emas ada 4, kemudian perak ada 3, perunggu ada 2, sehingga ada jumlah 9. Jumlah total seluruhnya medali emas ada 13, kemudian perak 11, dan perunggu ada 16. Itu yang kami dapatkan, tapi ini bukan dari saya. Ini adalah skor bantuan dari cabang-cabang. Di mana cabang waktu itu mengirimkan. Terima kasih teman-teman luar biasa selama kami ditugasi menjadi ketua di sini. Matur nuwun. Terus seni, ya, bidang seni tingkat nasional 1. Ini yang nyanyi, ya. Ini pada saat itu Bu Rate, ya, luar biasa. Akhirnya suruh tampil di provinsi. Barangkali apa yang tadi disampaikan Pak Mufti, mungkin melihat Banjarnegara memang tidak pernah kering dari aktivitas untuk mengikuti dan sekaligus prestasi yang didapatkan. Kemudian untuk provinsi ada 2 emas, 2 perak, lalu Kasidenan 1 emas, sehingga jumlahnya 2019 sampai dengan 2024 ada 4 emas dan 2 perak, jumlah total ada 6. Terus Mas, olahraga, mohon perhatian. Untuk kegiatan olahraga kebetulan di tingkat provinsi, tidak sampai ke tingkat nasional. Jangan nggak di volley gitu, tingkat nasional, insya Allah kita mungkin bisa menjadi juara nasional. Karena terakhir kemarin volley, begitu kita tampil dengan Kasidenan Solo yang kuat 3-0, final dengan Kasidenan Semarang 3-0. Artinya apa? Dari provinsi emas kita mendapatkan 1. Tahun 2023 kan pernah dapat Mas.
Ya, kayaknya provinsi 2 kali itu. Seingat saya provinsi 2 kali. Ya, terus perak dan putri juga 2 kali. Iya, Pak. Karisidenan emas 2 kali, perak juga 1, kemudian perunggu 1, sehingga jumlah semacam itu. Baik Bapak Ibu, barangkali singkatnya seperti ini. Banyak yang akan kami sampaikan, tapi kondisi tidak memungkinkan. Seharian saya kemarin memang tidak di sini, tapi saya dengar tadi, subhanallah, teman-teman datang semua Pak Nur. Sehingga saya tengah 8 bangun, mandi untuk berangkat ketemu dengan panjenengan. Hanya ingin menyampaikan matur nuwun, 5 tahun saya sudah didukung sepenuh-penuhnya oleh panjenengan semua. Mudah-mudahan panjenengan yang telah membantu saya semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Baiknya PGRI adalah karena panjenengan, bukan karena saya. Saya tidak ada artinya apa-apa. Saya hanya menjadi dirjen saja. Saya tahu persis kapasitas masing-masing cabang, sehingga kemarin saya tinggal ambil dari masing-masing cabang untuk kita kolaborasikan. Bapak Ibu, barangkali kami selama 5 tahun ada di tengah-tengah panjenengan. Saya tidak bisa untuk memenuhi harapan panjenengan. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bersedia deh? Dan mohon maaf, saat ini saya tidak mengajukan untuk menjadi calon kandidat, karena jujur saya menyadari kondisi saya yang nampaknya memang saya sudah diingatkan oleh dokter jangan terlalu banyak aktivitas. Oleh karena itu mohon maaf, mudah-mudahan nanti dalam pemilihan semuanya lancar. Ya, karena kabeh padha sedulur kula. Nek ana apa-apa nyung sing jadi tanggung jawab pertama. Kalau nanti ada sesuatu yang tidak enak, saya orang pertama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Dan hari ini adalah hari terakhir saya secara keseluruhan berhadapan dengan panjenengan. Karena hari ini sebentar lagi kita nanti masa demisioner, saya sudah tidak aktif, dan sebelum masa demisioner saya masih memegang tampuk pimpinan. Barangkali itu aja ya. Mohon maaf. Terima kasih, saya tidak bisa maksimal untuk menyampaikan, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dulu. Hidup PKRI. Solidaritas. Terima kasih Ketua telah menyampaikan paparan untuk laporan pertanggungjawaban kolektif pengurus PGRI masa bakti 2019-2024. Bapak Ibu yang saya hormati, melengkapi laporan pertanggungjawaban pengurus masa bakti 22, maka akan disampaikan laporan pertanggungjawaban bidang perbendaharaan oleh saudara bendahara PGRI Kabupaten Banjarnegara. Pada Bu Marijan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak Ketua PGRI dan juga segenap tamu undangan dan peserta konkap yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan sedikit laporan tentang keuangan. Saya tawarkan, perlukah saya detail secara rinci atau poin-poinnya saja? Oke, Mas Hani mau minta ya. Nanti dulu. Baik teman-teman, untuk keuangan di tahun 2024 ini panjenengan bisa baca, kelihatan dari belakang. Berarti langsung saya bacakan jumlah pemasukannya. Jumlah pemasukannya adalah 1.078.985.834. Nah, dari pemasukan yang kami dapat itu kita keluarkan menjadi 5 pos besar. Pos perkantoran 91.136.089, pos belanja karyawan 59.758.001, pos pembinaan kelembagaan organisasi 76.935.785, dan kegiatan bidang serta umum bisa dibaca di layar. Jumlahnya adalah 953.207.688. Saldo untuk sampai bulan November, karena kami tutup bukunya memang November, karena tutup buku harus di akhir bulan. Itu adalah saldonya 120.778.146. Jadi insya Allah amanlah untuk kepengurusan yang akan datang, masih banyak saldo. Kemudian lanjut Mas. Nah, untuk inventaris sudah kami inventariskan semua, termasuk tadi yang disampaikan Pak Ketua, ada pembangunan dan sebagainya. Ini ada kantor pelayanan, struktur, fondasi masjid juga sudah kita buat. Tinggal pengurus baru untuk melanjutkan ke atasnya. Insya Allah kalau kita bersatu bersama akan bisa. Lanjut Mas. Nah, ini inventaris yang kita dapatkan peroleh di tahun 2024. Panjenengan persani monggo. Cukup ya? Lanjut Mas. Nah, ini rekapitulasi jumlah aset kita selama 2019 sampai 2024 sudah kami rekap seperti ini. Di awal kita itu punya aset 2 miliar sekian. Monggo dibaca dari belakang. Terus ada di tahun 2020 ada kenaikan 8 juta sekian. Kemudian tahun 2021 ada kenaikan 44.917. Di tahun 2022 ada penambahan aset, dan yang di tahun 2023 ini kita cukup banyak penambahan asetnya, yaitu 544 juta sekian, setengah M untuk penambahan, ada gedung-gedung ini dan sebagainya. Dan yang terakhir 2024 itu ada 380 sekian, itu berupa struktur, kantor pelayanan, dan juga jalan pondasi masjid. Itu untuk inventaris. Berikutnya Mas. Ya. Ya. Lanjut, ini untuk pembangunan yang gedung secara globalnya, pemasukan 411.255.600 sekian. Kemudian pengeluarannya ada kantor pelayanan, struktur, fondasi, YPLP, bongkar kamar mandi dan cor halaman. Lanjut Mas ini. Nah, paving halaman, terakhir pembuatan jalan lingkar. Jumlahnya 449.871.350. Sampai bulan November kita masih punya saldo untuk gedung pembangunan itu 72.281.348. Pengurus yang baru silahkan besok untuk meneruskan, ada modal sekian, tambah Desember kemarin ada yang masuk 10 juta, sehingga menjadi 82 juta untuk modal pembangunan masjid. Lanjut Mas, lanjut apa separuh teman-teman? Oke. Nah, uang JPS ini dikumpulkan, kami Bendahara Indok mengumpulkan dari cabang-cabang yang setor, terus kami setorkan ke Bendahara JPLP. Untuk jumlah pemasukan tahun 2024 61 juta sekian 787.000. Kemudian
didistribusikan 45 juta, saldo per November itu 16.787.000, tetapi di Desember saldo ini sudah kami kirim ke Bendahara JPLP Bukamila, sehingga nanti secara pengelolaannya sudah terinci di JPLP untuk biasanya untuk membantu TK-TK teman-teman. TK-TK itu rata-rata 5 juta dari TK yang ada di Banjarnegara. Lanjut Mas. Nah, dana sosial. Untuk dana sosial ini penerimaan dan saldo yang dulu itu 117.303.400. Kemudian tahun 2024 digunakan bermacam-macam, tetapi kami gabung menjadi 2 pos besar. Yang pertama kegiatan perjuangan organisasi Nyuwun Sewu kemarin yang ada DPD. Kalau panjenengan jadi Korcam berarti merasakan ini. Kordes, ya Kordes kan kami bantu lewat ini. Nah, kemudian untuk jenguk orang sakit dan sebagainya, total pengeluaran 51.512.000 sehingga saldo masih 65.791.400. Dan di Desember ada penambahan, nanti insya Allah akan bertambah banyak saldonya menjadi 118. Kemarin kita di Susukan itu ada bencana SD Susukan juga kita bantu 10 juta. Itu untuk sosial. Lanjut Mas. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali tentunya kepada semua ketua cabang dan bendaharanya yang hebat-hebat, yang sudah bekerja keras, yang sudah menyetorkan uangnya sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini saya bisanya mengucapkan terima kasih terutama bendahara dan juga ada Mbak Iken yang membantu saya. Kemudian saya mohon izin sebentar, paling 3 menit, juga mengucapkan terima kasih kepada entah ranting cabang atau pengurus kabupaten yang mengusulkan saya menjadi bakal calon. Saya ucapkan terima kasih sekali, tetapi dengan rasa tidak mengurangi rasa hormat saya di forum ini, saya menyatakan bahwa saya menyatakan tidak sanggup untuk dijadikan bakal calon F2 pengurus harian maupun sekbid. Karena apa? Bukan karena saya tidak cinta PGRI, saya cinta banget, tetapi saya merasa memang sudah saatnya saya istirahat. 30 tahun saya menjadi pengurus, rasanya cukup untuk pengabdian saya menjadi orang PGRI yang baik. 20 tahun saya di cabang, pernah jadi peranan wanita, kemudian juga pemberdayaan wanita, pendidikan, terakhir dengan Pak Supri. Mana Pak Supri? Saya menjadi sekretarisnya. Sepertinya cabang yang mempunyai sekretaris wanita ya hanya Pak Supri saat itu. Nah, kemudian 10 tahun saya di kabupaten, suka duka sudah saya alami. Insya Allah di PGRI banyak sukanya, tambah teman, tambah ilmu, tambah pengalaman, insya Allah tambah pahala. Karena katanya orang yang terbaik adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Itu moto hidup saya. Nah, kemudian saya terima kasih juga kepada keluarga saya. Kebetulan hari ini hadir suami saya yang dalam kapasitasnya sebagai ketua ranting salah satu cabang di Karangkobar. Terima kasih sayang. Ya, selama 30 tahun sudah mengikhlaskan, mengizinkan, mendukung, mensupport, dan itu sungguh luar biasa. Tanpa izin beliau saya nggak akan berani icah-icih atau itak-itik ya. Pak Supri, ya. Terima kasih Pak Supri karena sudah memberikan pengalaman yang sangat banyak sebagai sekretaris wanita satu-satunya ya Wak, kayaknya sebanyak. Terima kasih atas segalanya, juga teman-teman Pak Nur dan semuanya telah mendukung selama ini 5 tahun. Masya Allah, saya rasakan kekeluargaannya sungguh luar biasa. Saya merasa bahagia dan saya tetap mencintai PGRI. Walaupun tadi sukanya itu ada, dukanya sedikit sekali. Paling-paling saya bayangkan ketika orang lain pada tidur, kadang tengah malam saya masih di tengah jalan naik motor. Kadang kehujanan ketika rapat di sini jam 6, saya sampainya Isya karena perjalanan 1,5 jam. Itu paling dukanya hanya itu. Tapi saya jalannya alhamdulillah Allah memberikan selalu kesehatan kepada saya sehingga selama ini saya sehat selalu. Pulang tengah malam jam 1:30, 1:30, alhamdulillah nggak ketemu penjahat, nggak ketemu dan bannya juga nggak bocor, alhamdulillah. Kalau setan kayaknya sudah apa dengan bau saya sehingga percuma
Nah, itu sekali lagi terima kasih. Saya mohon harapannya semoga laporan pertanggungjawaban kami bisa diterima, dan doa terbaik saya untuk pengurus yang terpilih nanti semoga bisa diberikan kekuatan, keikhlasan, kesehatan sehingga bisa menjalankan amanah organisasi dengan baik. Saya tetap cinta PGRI, satu pantun untuk PGRI. Beli Nagasari di Purwanegara, dimakan di tenda, nikmat rasanya. PGRI Banjarnegara, aku cinta selamanya. Terima kasih. Sebagai penutup, perkenankan saya menyampaikan salam PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ijen. Terima kasih Bapak Ijen. 10 tahun mengabdi di PGRI Kabupaten Banjarnegara. Saya lebih lama, 25 tahun mengabdi di PGRI Kabupaten Banjarnegara. Jadi termasuk yang paling lama dan paling tua di PGRI Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu yang saya hormati, sidang pleno kedua agenda yang berikutnya adalah laporan panitia pemeriksa keuangan. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan, saya tawarkan pada Ibu Bapak, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus Kabupaten PGRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti 22 tahun 2019-2024 yang tadi disampaikan oleh Ketua dan Bendahara bisa diterima dan disahkan? Terima kasih. Masih pada sidang pleno kedua, untuk agenda yang kedua adalah laporan panitia pemeriksa keuangan akan disampaikan oleh Saudara Suyati SPD. Dipersilakan. Wakil ya yang belakang ya. Sehat-sehat Pak, sehat-sehat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta konferensi Kabupaten PGRI Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati, berikut akan saya bacakan laporan pemeriksaan keuangan pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara yang kami lakukan pada tanggal 19 Desember yang lalu. Telah diperiksa administrasi dan pengelolaan keuangan PGRI Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari neraca tanggal 19 Desember 2024 dan laporan aktivitas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2024 tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pengurus Kabupaten PGRI Banjarnegara. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan kami. Dasar pelaksanaan yang pertama adalah ADART PGRI, yang kedua keputusan konferensi PGRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti ke-22 nomor Romawi 4 /Kep/Konka/22 Romawi 22 maksud kami garing 2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang program umum pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti ke-22. Yang ketiga, surat pengurus Kabupaten PGRI Banjarnegara nomor 98/ORG/BNA/Romawi 22/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang undangan pemeriksaan keuangan pengurus Kabupaten PGRI Banjarnegara tahun 2024. Dasar tersebut mengharuskan kami melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari
saji secara material yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kesalahan. Material pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah, pengungkapan dan pernyataan pada laporan keuangan, termasuk juga penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pemeriksaan keuangan pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti ke-22, laporan yang kami periksa telah disajikan secara wajar. Pengelolaan keuangan pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti ke-22 tahun anggaran 2024 serta laporan aktivitas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai dengan standar akuntansi keuangan nomor 45 tahun 2010 dalam kurung SAK strip 45. Rekomendasi 1. Pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi keuangan baik berbukas maupun penduduknya yang sudah tertib dan baik agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Yang kedua, rekrutmen anggota baru terus diupayakan secara intensif agar dapat mendukung peningkatan pemasukan keuangan organisasi. Sebagai informasi, tahun 2025 insya Allah akan ada guru P3K baru sejumlah 45. Ini potensi untuk anggota baru. Kemudian yang ketiga, Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah akan memberi kontribusi organisasi secara optimal. Yang keempat, pelanggan Genap Guru Jateng untuk ditingkatkan agar dapat meningkatkan kontribusi lebih bagi organisasi. Yang kelima, PGRI Kabupaten Banjarnegara akan meningkatkan kerjasama dengan lembaga usaha lain untuk meningkatkan pendapatan organisasi baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan yang terakhir, rekomendasi yang terakhir, standar sewa gedung aula PGRI akan dibuat dengan ketentuan yang jelas. Banjarnegara 19 Desember 2024, tim pemeriksa 1 Supraptono SPD dari cabang Madukoro, yang kedua Ahmad Saiful SPD SMA Pagedan, dan saya Suyadi dari cabang khusus Tidipura. Demikian laporan pemeriksaan keuangan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk laporan panitia keuangan. Ya, terima kasih Pak Suyadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sidang pleno kedua telah kita lewati bersama-sama. Untuk itu marilah kita akhiri sidang pleno kedua ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu peserta konker yang saya hormati, sebagaimana tadi disepakati atas usulan dari cabang Ponorogo bahwa untuk sidang komisi ditiadakan, begitu ya? Ya. Maka dari itu untuk sidang pleno ketiga dengan agenda pandangan umum atas pertanggungjawaban pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara untuk bisa dimaksimalkan sehingga tidak ada lagi koreksi pada sidang komisi, begitu ya? Sudah dibaca semuanya? Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk pada sidang pleno ketiga dengan agenda pandangan umum atas pertanggungjawaban pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara masa bakti 2019-2024 yang nanti akan bila mana ada usulan dari peserta akan dijawab oleh masing-masing bidang mungkin atau ketua atau bendahara.
Untuk itu mari kita buka bersama sidang pleno ketiga ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, untuk acara pandangan umum atas pertanggungjawaban pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara, silakan panjenengan persiapkan usulan atau pertanyaan untuk disampaikan pada forum ini. Saya akan membatasi 2 termin. Cukup 2 termin? 2 atau 1? 1 termin berapa penanya? Nggak kepenak temen? 1 termin apa 2 termin? 1 termin. 1 termin berapa penanya? Marah hayem baik. Baik, saya buka termin pertama. Cung, tunjukkan jari. Sebutkan namanya dan maju ke depan. Dari cabang mana silakan. Persiapan untuk termin berikutnya nanti, untuk penanya berikutnya. Silakan Mas. Bapak Ibu mohon tidak meninggalkan ruangan ini karena acara akan segera berlanjut pada pemilihan pengurus. Ya. Satu termin. Ya. Ya nanti kalau ada yang bertanya lagi kita buka lagi. Silakan. Oh sudah. Orang takut tuh Mas. Pengarani takut. Silakan yang lain. Siapa yang mau usul? Ngacung. Cukup? Bisa disetujui? Sidang pleno ketiga dengan acara pandangan umum atas pertanggungjawaban pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara saya nyatakan ditutup. Jangan sampai terjadi gong di nafas lain loh. Ini kesempatan sudah saya berikan pada panjenengan. Nanti panjenengan tidak boleh gerundel di luar ya. Wah, itu gak usul kayak dari mau rasa itu namanya gerundel. Saya tidak menerima pernyataan di lingkungan ya, karena itu bisa menyesalkan. Karena tidak ada yang bertanya, maka sidang pleno keempat tanggapan pengurus atas pandangan umum ditiadakan, begitu? Senengnya pol. Baik, Bapak Ibu sekalian, sementara ini sudah jam apa ya? 12. Istirahat ya. Ya orang mana? Rehat dulu ya. Setengah jam cukup? Ya, waktu saya skors dulu setengah jam untuk makan dan sholat. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Halo, Pak Darsum, mana Pak Darsum? Yang ketua panitia, bisa ketemu saya sekarang. Pak Darsum, ketua cabang Ponorogo.